Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanadzis syakirin. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu an-nabiyul habibul karim. Hadratul muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan, para alimil ulama yang alhamdulillah banyak hadir bersama kita, terkhusus guru kita yang tercinta, yang termulia, al-mukarram, al-muhtaram, Bapak Kiai Haji Abdul Hakim. Kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan beliau sehat panjang umur, Allah pelihara zahir batin beliau senantiasa di dalam kebaikan, di dalam keridhaan dan keberkahan yang banyak dari Allah Ta'ala. Hadir bersama kita guru kita pula Mukarram Bapak Ki Haji Marullah, guru kita Mukarram Bapak Ki Haji Abdul Wadud yang baru saja membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan kita, walaupun dengan keadaan yang sebentar minum tapi sungguh terdengar indah karena yang bawain ahlinya. Kalau udah ahli yang bawain enak dan mau cara bagaimana juga enak gitu dengannya. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa Allah berikan sehat panjang umur. Juga hadir bersama kita ada Mukarram Bapak Ki Haji Syihabuddin dan juga para asatidzah yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada guru-guru sekalian. Hadirin wal hadirat yang insyaallah senantiasa dilimpahkan rahmat dan keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari Bapak Ki Haji Marullah. Beliau mewakili daripada keluarga besar Bapak Ki Haji Abdul Hakim, yang mana telah maklum bagi kita ini malam kita kumpul di sini adalah memperingati 100 hari dari wafatnya istri beliau. Hadirin, tadi sudah disampaikan kita suruh ambil keberkahan dari orang-orang yang memang sudah nyata punya keberkahan. Ya, iltamisul barakah min dawil barakah. Beliau tadi menggambarkan ini tentang keadaan daripada istri tercinta dari guru kita tatkala telah senantiasa setia mendampingi sampai akhir hayatnya. Ini kita kadang iri gitu sama keadaan-keadaan yang indah kayak begitu. Ya, ini yang
dikata cinta sampai mati itu begitu. Ya, tidak ada perpisahan kecuali ajal yang memisahkan kita. Enak gak kayak kita? Ya. Tapi segitu kita bilang enaknya, yang namanya kematian itu secara basyariah pasti tidak disukai. Yang namanya kematian secara basyariah pasti tidak disukai. Saya pernah baca itu dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Itu dituliskan satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Siapa orang yang suka berjumpa kepada Allah, maka Allah pun bakal suka jumpa kepada dirinya. Dan siapa orang yang benci jumpa kepada Allah, maka Allah pun benci jumpa kepada dirinya. Kira-kira kalau jumpa sama Allah maknanya dalam hadis ini apa kira-kira? Apa kira-kira? Mati. Jumpa Allah itu bil maut, dengan kematian. Makanya pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan tentang hadis ini, itu Sayyidatuna Aisyah, beliau spontan ngomong begini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Tiap-tiap kita ini nggak ada yang demen sama kematian. Siapa orang yang demen sama kematian? Ini Nabi masih maklumin ucapan seperti ini walaupun keluar dari lisan seorang istri Nabi. Kenapa? Karena memang namanya istri, biar kata istri Nabi juga manusia. Secara manusiawi, secara basyariah, orang nggak suka kematian tuh dimaklumin. Kenapa kira-kira? Karena yang namanya kematian itu memutuskan kecintaan seorang istri kepada suaminya, dengan sebab kematian berpisah. Suami kepada istri dengan sebab kematian berpisah. Orang tua kepada anak dengan sebab kematian berpisah. Anak kepada orang tua dengan sebab kematian berpisah. Di antara kita orang-orang yang saling mencintai dengan sebab kematian, maka kita akan terpisahkan dengan apa-apa yang kita cintai. Benar nggak kira-kira? Sedangkan basyariah manusiawi kita, pasti orang tidak senang berpisah dengan apa yang dia cintai. Makanya pada saat Sayyidah Aisyah itu sampaikan, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Tiap-tiap kita ini benci sama mati. Terus bagaimana dong urusannya? Terus kita nggak suka mati, apa kita jadi nggak suka jumpa sama Allah? Apa sebab nanti kita nggak suka dengan kematian? Apa jangan-jangan Allah jadi nggak suka jumpa sama kita? Maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan daripada sabda beliau, innal mu'mina idza hadarahul mautu busyira birrahmah. Sungguhnya orang mukmin apabila datang kepadanya al-mautu, kematiannya, buat mukmin busyira lahu birrahmah, maka diberikan kabar kepadanya dengan adanya rahmat Allah. Ahabba liqa Allah, dengan sebab diberikan kabar bakal ada rahmat buat orang mukmin kalau dia senang dengan perjumpaan kepada Allah, dengan sebab senang datang kematiannya, maka dia jadi suka berjumpa kepada Allah, dia ridha, dia rela dengan kematiannya. Ahabballahu liqa'ahu, maka Allah pun akan suka berjumpa kepada dirinya. Buat mukmin, walaupun secara basyariah orang nggak suka mati itu masih dimaklumin. Di situ dicontohin Nabiullah Musa alaihissalam.
Nabi Musa itu pernah datengin sama malaikat mau cabut nyawanya, maka fala toma Musa, itu Nabi Musa nampar malaikat sampai keluar matanya itu malaikat. Coba bayangin, gara-gara mau diapain? Cabut nyawanya. Tapi ini secara basyariah, secara manusiawi. Kalau kita udah bicara masalah keimanan, maka tidak ada seorang mukmin yang tidak suka berjumpa kepada Allah Ta'ala. Maka dia akan ridha, dia akan terima dengan sebab datang ajal kematiannya. Lain sama orang kafir. Ya, wa innal kafira, dan bahwasanya orang kafir itu idza hadarahul maut, apabila datang kepadanya kematian, busyira lahu bil azab, maka diberikan kabar kepadanya dengan adanya azab. Kalau orang kafir datang kematian, itu yang dikasih kabar bakal ada azab buat dia. Sebab bakal ada azab, kariha liqa Allah. Akhirnya dia orang kafir tuh nggak mau, dia benci jumpa kepada Allah. Kenapa? Karena dia tahu kalau nanti jumpa Allah bukan bakal dikasih rahmat, bukan bakal dikasih ampunan, bukan bakal dienakin, bukan bakal dikipasin, tapi justru mau dikasih azab sama Allah. Akhirnya dia nggak mau ogah-ogahan buat jumpa kepada Allah. Dia nggak terima dengan kematiannya, dia tidak ridha dengan datang ajalnya. Akhirnya apa? Karihallahu liqa'ahu, niscaya Allah pun benci, nggak suka berjumpa kepadanya. Buat siapa itu? Kafir. Kalau mukmin ridha. Dan urusan-urusan daripada kematian ini hadirin, ini sampai-sampai Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, itu sekelas Sayyidina Utsman radhiyallahu an, pada saat beliau disifati dengan sifat-sifat sorga, itu Sayyidina Utsman bin Affan biasa-biasa aja, nggak kelihatan senengnya, biasa-biasa aja. Pada saat diceritakan tentang neraka dan segala huru haranya, Sayyidina Utsman bin Affan juga biasa-biasa aja, nggak ada takutnya. Ya, seolah-olah Sayyidina Utsman tuh diceritakan tentang sorga begini, ya innal muttaqin gitu, orang muttaqin itu ya fil jannah, tempatnya di sorga. Itu merasa biasa-biasa aja, bukan kepedean dirinya masuk surga, bukan. Tapi Sayyidina Utsman bin Affan, kalau beliau itu lagi jalan di satu tempat hadirin, lalu beliau ngelewatin entah itu area perkuburan atau ada satu kuburan yang beliau lewat, lalu beliau berhenti pada saat itu di hadapan kuburan yang beliau lewatin. Beliau pandangin itu kuburan, tanpa terasa bergetar kakinya bergetar kayak orang ketakutan. Habis bergetar kakinya sampai bergetar badannya, nggak terasa netes air mata dari ujung matanya, netes. Ini kejadian disaksikan sama banyak orang pada saat itu, sampai-sampai orang pada nanya, ya Amirul Mukminin, apa yang terjadi dengan dirimu? Ya, diceritain sorga engkau nggak girang, biasa-biasa aja. Diceritakan tentang neraka juga nggak ada takutnya, biasa-biasa aja. Tapi timbang ngelihat kuburan yang saya yakin engkau pun nggak tahu siapa orang yang dikubur di sini, kok bisa segitu takutnya? Ada apa dengan dirimu? Dijawab juga sama Sayyidina Utsman. Kata beliau, dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sungguhnya kubur itu adalah tempat pertama dari tempat-tempatnya akhirat. Biar kata kubur masih ada di atas bumi, masih kepegang tanahnya sama kita, tapi sabda Nabi, kubur itu tempat pertama dari tempat-tempatnya akhirat. Faman naja minhu, maka siapa orang yang selamat di alam kuburnya,
Di alam kubur nggak dapat azab, di alam kubur nggak dapat seksa dan fitnah kubur. Fama ba'dahu aisaru minhu, maka dia akan rasakan hal yang lebih mudah setelah kubur itu dari apa yang dirasa di alam kuburnya. Garis bawahin tuh, kalau orang di kuburnya selamat, kesonanya mungkin selamat. Faman lam yanju minhu, namun siapa orang yang enggak selamat di alam kuburnya, naudzubillah min dzalik. Di alam kubur dapat fitnah kubur, belum lagi masuk kubur udah ada fitnah kubur. Perasaan diukur masih panjang lagi kakinya, digali lagi masih panjang lagi, ceritanya kesebar kemana-mana, belum sampai masuk fitnahnya udah banyak. Naudzubillah. Lalu dia dapat azab kubur, dapat seksa kubur. Ini kalau kita bicara seksa kubur, jangankan malaikat nanti yang bakal datang nyamperin dia dengan pertanyaan kubur. Kalau orang emang udah bakal diseksa di alam kuburnya, itu tanah yang bakal nguruk dia udah nungguin mau ngeremet-remet dirinya. Malaikat datang belum? Belum. Tanahnya kalau emang tuh orang udah punya bakat bakal dia seksa, naudzubillah. Itu tanahnya udah nungguin dia mau ngeremes-remes dirinya. Maka baru aja diuruk tanahnya, maka pada saat itu sobek kulit dari badannya. Nggak lama rusak semua urat dan otot-ototnya. Nggak hitungan tahun, nggak hitungan bulan, nggak hitungan minggu, hitungan tuh waktu tanah yang ngeremes dia itu matahin semua tulang belulangnya. Naudzubillah. Maka siapa orang yang nggak selamat di alam kuburnya, celaka di alam kuburnya, fama ba'dahu syarru minhu, maka setelah alam kubur itu dia akan rasakan hal yang lebih susah, lebih nggak enak dari apa yang dirasa di alam kuburnya. Hadirin, ini yang lagi ketakutan sekelas Sayyidina Utsman bin Affan. Siapa beliau? Kita sama-sama tahu beliau sahabat Nabi, min khulafa'ir rasyidin, termasuk dari penerus kepemimpinan Nabi. Bahkan beliau dapat pangkat apa? Dzunurain, yang punya dua cahaya. Apa mana dua cahaya? Beliau nikahin dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dulu saya ingat ya, Al-Walid Ma'alim Syafi'i itu pernah cerita tentang Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau Sayyidina Utsman bin Affan itu beliau menghatamkan Al-Quran di dalam 2 rakaat sholat malamnya. Ayo monggo. Pak, di antara kita ada nggak yang pernah ngatamin Quran dalam 2 rakaat sholat malam? Iya, sering kali ya. Lihatannya kalau Kiai Haji Abdul Wadud mungkin ya begitu. 2 rakaat, 2 rakaat sholat malam hatam Quran. Dulu tuh Al-Walid Ma'alim Syafi'i bilang tuh, abah tuh, itu kalau ada orang yang bisa begitu, tidaklah dia melainkan wali min auliyaillah, begitu katanya. Ini sekelas wali min auliyaillah, sekelas Sayyidina Utsman bin Affan dengan pangkat yang banyak pada diri beliau. Beliau nggak jauh-jauh mikirin sorga, tapi buat urusan kubur saja beliau belum bisa menjamin dirinya. Hadirin, bayangin bagaimana dengan kita, sesoleh apa diri kita, sudah punya keyakinan yang tinggi sekali seolah-olah sorga punya kita. Ya, emang sih jatah orang mutakin, tapi ya inget-inget dah, kadang-kadang kita taat sama maksiat suka masih banyakkan maksiatnya kita begitu. Sedangkan tobatnya kita kadang-kadang suka lupa. Tapi kita berhusnudzon kepada orang-orang soleh di antara kita, insya Allah akan kesalahan yang pernah beliau kerjakan di alam dunianya pada saat beliau telah habis jatah umur di dunia, orang-orang yang soleh, orang yang alim, maka beliau akan beramal dengan ilmunya. Maka beliau tahu kalau orang punya dosa, punya salah, maka tobat itu adalah obatnya.
Kita husnudzon udah pada tobat orang-orang soleh di antara kita. Tinggal kitanya nih jangan banyak kepedean banget. Kita orang kadang-kadang rajin pakai pecinya, rajin pakai kainnya, tapi kadang-kadang perbuatan di belakang orangnya siapa yang tahu kerjaan kita. Bener nggak kira-kira? Tapi kalau di sini sih kelihatan soleh semuanya tuh. Sampai ujung-ujung yang mobil putih soleh semua tuh. Kelihatan bercahaya terang benderang. Ya, ada lampu. Hadirin. Jadi di sini kita lagi diajak untuk ingat ame kematian yang terjadi. Di sini guru kita sedang dalam keadaan duka, maka kita hibur beliau ya dengan kebaikan-kebaikan yang kita bisa. Mohon maaf Bapak Kiai, ini cuman sekedar menyampaikan. Ini kejadian yang cerita langsung murid Abah. Ya, murid Abah pernah cerita gini, sama saya cerita. Jadi suatu saat gini nih, ini mungkin udah rahasia umum gitu ya. Ayah saya Al-Walid Malim Syafi'i itu kan istrinya nggak satu. Berapa istrinya? Ya minal ummahat lah gitu, minal ummahatil mukminin gitu ya. Itu suatu saat Umi yang tenabang tuh meninggal. Umi yang tenabang meninggal. Itu Abah sedih. Abah sedih gitu. Itu sepanjang orang takziah beliau pakai kacamata hitam gitu ya, nutupin air mata yang keluar dari matanya. Nggak lama ada yang takziah murid Abah juga gitu. Kebetulan itu murid Abah yang takziah bulan yang lalu bininya baru meninggal juga. Namanya Ustadz Baihaqi. Itu Abah pada saat ditakziahin sama Ustadz Baihaqi kata Abah begini, aneh yang punya bini banyak aja, meninggal satu aneh nangis sedih kayak begini. Gimana ente kemarin yang atu-atunya? Begitu, kapannya begitu. Mohon maaf gitu ya. Ya mudah-mudahan gitu ya, begitu ya. Namanya kita orang laki ya. Begitu. Ya tinggal kita urusan kita sebagai anak kepada orang tua kita, jangan sampai lupa ya, kita banyak berbuat baik dengan bakti kita kepada orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Sebab urusan anak nih sekarang anak lah ya, kalau suami sama istri mah tadi udah beres tuh gitu ya, tinggal ditafsirin masing-masing gitu ya. Ini urusan bab anak mah jangan putus bikin kebaikan dan bakti sama orang tua, baik masih hidup dan juga kepada yang sudah meninggal dunia. Karena anak itu nanti ada namanya anak soleh ya, ada namanya anak berbakti, ada namanya anak durhaka, ada yang namanya anak toleh, bukan soleh tapi toleh. Siapa anak soleh? Anak soleh itu man barra liwalidayhi inda hayatihima wa barra ba'da wafatihima fahuwa waladun soleh. Siapa anak yang berbakti kepada orang tuanya ketika masih hidup keduanya, dan ketika setelah meninggal keduanya diberbakti, ini anak soleh namanya. Orang tua masih hidup, gimana baktinya? Indahin apa yang orang tua kita pengenin ya. Sebatas apa sih orang tua kita mesti indahin? Orang tua mesti kita indahin kepenginnya itu sebatas sampai nanti orang tua ngajakin kita suruh musyrik sama Allah, segitu baru jangan kita ikutin keduanya. Kan ada ayat itu ya, wa wassainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kita diwasiatin sama Allah, diperintahin sama Allah sebagai manusia suruh berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik. Berbuat baik di sini berbakti, doain orang tua kita yang masih hidup, yang sudah meninggal dunia, bikin kebaikan kepada keduanya, sambungin silaturahim yang dulu terputus dengan meninggalnya orang tua kita atau ketidakmampuan orang tua kita, kita yang sambungin. Ini termasuk perbuatan baik, baktinya anak sama orang tua. Ya kan? Ya apalagi timbang orang tua minta pijitin, kalau nggak mau ya Allah kebangetan.
Kita udah tua, punya orang tua udah tua juga, kita tua nih, orang tua kita lebih tua, tahu-tahu orang tua kita dia nggak tahu kita, kita udah haji berkali-kali, orang tua kita nyuruh beli mecin ke warung gitu, beliin jangan, dah timbang beli mecin, gitu, timbang beli mecin, kadang gengsi kita kegedean, akhirnya orang tua sakit hati, segitunya nyakitin orang tua. Hadirin, yang udah meninggal doain, jangan putus doa, terus doain, mintain ampunan kepada Allah Ta'ala buat orang tua kita yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal dunia. Ya, maka ini anak soleh. Man barra liwalidayhi inda hayatihima wa aqaba ba'da wafatihima fahuwa waladun akun. Siapa anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya pada saat masih hidup, orang tua masih hidup dia berbakti baik benar sama orang tuanya, orang tua masih hidup dia baik benar sama orang tuanya, tapi lempengan orang tuanya udah meninggal dunia, dia durhaka kepada orang tuanya. Gimana durhaka? Boro-boro ngedoain, inget aja enggak sama orang tuanya, boro-boro ngedoain, inget aja kakak, begitu. Malahan mentang-mentang orang tuanya banyak bandanya ninggalin warisan, ya dia enggak atur warisan dengan cara yang ma'ruf, justru dia culas dengan warisan yang ada kepada saudara-saudara yang lainnya. Kira-kira kalau ada orang culas tentang warisan orang tua yang ninggalin warisan, gembira atau senang? Hah? Gembira atau senang? Sedih orang tua kita. Biar kata dulu masih hidupnya dibaik sama orang tua, tapi udah meninggal durhaka, fahuwa waladun akun, itu namanya anak durhaka. Hadirin, anak durhaka. Nauzubillah. Yang ketiga, man aqali walidahi inda hayatihima. Siapa anak yang berdurhaka, yang durhaka sama kedua orang tuanya pada saat masih hidup. Orang tua masih hidup durhaka, dia durhaka sama orang tua, durhaka masih hidup orang tuanya. Apa yang orang tua pengen nggak pernah diindahin. Kadang-kadang orang tuanya dikatain, naudzubillah min dzalik. Tapi wabarra ba'da wafatihima, dia bakti sama kedua orang tuanya ketika udah meninggal keduanya. Dia menyesal, ya Allah, dulu saya banyak durhaka sama orang tua saya, ya Allah. Sekarang udah meninggal orang tua saya, ya Allah, ampunin dosa orang tua saya, ya Allah, masukkan ke dalam surgamu, ya Allah, berikan rahmat yang banyak kepadanya, ya Allah, luasin kuburnya, terangin kuburnya, enakin, ya Allah. Dia nggak berhenti sholat hadiah, ya, di unsil kubri, ya, sholat hadiah, dia hadiahin buat orang tua yang udah meninggal dunia dengan harapan apa? Dia pengen, ya Allah, mudah-mudahan orang tua saya dalam kuburnya nggak kesepian, ya Allah, ngerasa enak, bahkan lebih enak dari apa yang dulu dirasa di alam dunia, ya Allah. Dia bakti sama orang tuanya pada saat udah meninggal orang tuanya. Fahuwa waladun barrun, ini masih dianggap anak yang berbakti. Biar kata dulu masih hidup orang tuanya dia durhaka, tapi udah meninggal orang tuanya dia bakti, itu masih dianggap fahuwa waladun barrun, anak yang berbakti. Jadi kalau dulu kita jahat sama orang tua kita, sekarang masih ada kesempatan berbuat baik. Jangan sampai keliwatan lagi kesempatan kedua buat kita itu. Jangan sampai keliwatan. Tunjukkan bakti kita, tunjukkan baik kita kepada orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Karena ada ciri yang keempat, man aqqa liwalidayhi inda hayatihima wa aqqa ba'da wafatihima fahuwa waladun taleh. Siapa anak yang durhaka sama orang tuanya ketika masih hidup keduanya, dan durhaka kepada kedua orang tuanya ketika sudah meninggal dunia keduanya. Orang tua masih hidup dia durhaka, orang tua udah meninggal juga dia durhaka, fahuwa waladun taleh, itu namanya anak taleh. Apa anak taleh? Anak yang diseselin kelahirannya sama orang-orang sedunia. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita bagian daripada anak soleh yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Hadirin, kita doakan almarhumah al-maghfur laha Ibu Hajah Alawiyah binti Haji Sarafah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya,
Allah maafkan segala salah dan khilafnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah jadikan sorga sebagai tempat kembalinya. Mudah-mudahan anak turunan beliau semuanya bisa senantiasa meneruskan kebaikan beliau. Doakan guru kita Bapak Kiai Abdul Hakim, mudah-mudahan Allah berikan beliau sehat panjang umur. Allah pelihara zahir batin beliau dalam kebaikan, keridhaan dan keberkahan yang banyak. Mudah-mudahan apa yang jadi niatan kita, apa yang jadi hajat-hajat kita dalam kebaikan di tempat yang mulia, di majelis, di rumahnya Bapak Kiai Abdul Hakim yang tadi Kiai Haji Marullah sudah sifatin. Ya, kita kalau mau ambil keberkahan dari orang yang udah punya keberkahan nih, setelah kita saksikan betapa keberkahan beliau, bahkan sampai murid beliau sekarang jadi sekda. Ya, jadi sekda itu kagak sembarangan, susah itu begitu. Ya, ini kan sebab keberkahan dari Kiai Abdul Hakim. Mudah-mudahan kita semua kecipratan dari keberkahan beliau. Mudah-mudahan apa yang jadi niatan kita, hajat-hajat kita, Allah Ta'ala lancarkan, mudahkan semuanya, hajat dunia dan hajat akhirat kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisiri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadirin sekalian, insyaallah nanti saya tanggal 24 Oktober Jumat malam Sabtu pengen mengadakan acara Maulid baginda Nabi Muhammad SAW sekaligus haul ya dari Al-Walid Ma'alim Syafi'i Hadami yang ke-20. Kalau tadi pagi di Asyirah Bayoran, nah itu nanti tanggal 24 tempatnya di Cempaka Putih. Jadi saya punya harapan besar antum sekalian bisa turut hadir di sana bersama kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan yang banyak buat kita semuanya. Allah beri kita sehat, panjang umur, luas waktu, nggak ada halangan apa-apa, bisa sampai ke sana. Ya, kita sampaikan sana lah. Ya, saya yang jauhan sampai kemari. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan yang banyak buat kita. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.